Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memposisikan kita dalam barisan hamba-hamba yang saleh. Mudah-mudahan semoga kehadiran kita pada malam hari ini Allah rahmati, Allah berkati, dan mudah-mudahan pula kehadiran kita di sini bisa meningkatkan semangat thalabul ilmi, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita ataupun saudara-saudara kita yang lain. Salam dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang waktunya habis untuk dakwah Islam, yang waktunya beliau habiskan untuk mengenalkan risalahnya kepada kita sehingga sampai hari ini nama beliau masih tetap harum, masih tetap diingat oleh siapapun yang berusaha mengingatnya. Dan kita berharap kehadiran kita tidak lain dalam rangka untuk mengingat sejarah beliau, mengingat perjuangan beliau, dan mudah-mudahan akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengadakan kajian seorang nabawiyah spesial malam hari ini, karena yang akan mengisi kajian kita pada malam hari ini adalah Ustaz dari Bogor, Jawa Barat, Ustaz Happy Andi Baswani. Dan kita berharap semoga ini merupakan awal, dan kita berharap semoga 3 bulan atau 4 bulan kita mengadakan kajian yang sempurna. Insyaallah beliau bersedia. Baiklah, akan saya bacakan dulu biodata singkat beliau. Nama Happy Andi Baswani, tempat tanggal lahir Batu Raja 5 November tahun 1975. Alamat Taman Kenari Blok B6 3A RT 4 RW 10 Ciluan, Bogor, Jawa Barat. Jumlah anak 5. Dan alhamdulillah bersama-sama dengan kita di masjid ini insyaallah malam hari ini beserta istri beliau juga. Pendidikan S1 Libya Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. S2 Pemikiran Politik Islam, Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta. S2 Manajemen Pendidikan, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. S3 Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Ibnu Khaldun, sedang menyusun tugas akhir. Lalu aktivitas beliau adalah sebagai seorang dai, seorang penulis, banyak, seorang bisnismen, seorang wartawan juga, seorang dai, seorang dosen, seorang pengajar. Dan itulah bersyukurnya kita malam hari ini Allah turunkan hujan, semoga itu nafi'ah untuk kita, bermanfaat untuk kita. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau Ustaz Happy Andi Baswani untuk menyampaikan materi sirah nabawiyah pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja. Saya angkat aja biar kadang sering berbunyi.
Ganti ini aja. Enggak usah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Para hadirin dan hadirat, para ibu, para bapak, ikhwan, akhwat, wabil khususnya para sesepuh, pengurus Masjid Agung Islamic Center Batu Raja, Ustaz Didi yang saya hormati, teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat di tengah wabah corona yang belum sepenuhnya punah. Saya sempat dapat informasi kota kita di Batu Raja masuk wilayah hijau, aman insyaallah ya. Walaupun demikian ya, satu kaidah yang sering sampaikan menghadapi wabah ini, kita harus menjaga ya, keseimbangan antara jangan abai ya, jangan lebay. Kata anak milenial hari ini ya. Jadi jangan abai, jangan cuek, tetap harus waspada ya, jaga kesehatan kita ya. Antisipasi masker ya, suatu saat kita harus berada di kerumunan ya. Kemudian jaga jarak, terutama untuk orang-orang yang ya, tidak kita kenal dengan baik ya. Saya secara pribadi sudah berada di kampung ya, sudah seminggu ya. Dan logikanya insya Allah aman ya. Jadi sudah dikarantina ya di kampung saya di Sukamerindu di Semidang Aji sudah seminggu. Sudah seminggu ya. Namun demikian kita jangan abai dengan virus ini karena memang ada, tetap harus waspada. Tapi jangan juga lebay, ya, tidak juga berlebihan. Ya. Sehingga apa yang dimaksud dengan tidak berlebihan, acara-acara kajian-kajian seperti ini tetap kita harus laksanakan. Ya, karena tidak sedikit, ya, banyak juga masjid-masjid yang karena corona tutup. Ya. Tadi ada yang cerita ya, disisir jalan ya, masjid-masjid pada tutup, alasannya corona. Nah ini juga masalah bagi kita ya. Jadi hari ini kita bertemu dalam Majelis Sirah Nabawiyah yang selama ini mungkin dibimbing oleh Ustaz Didi, dan ini adalah spesial. Walaupun bagi saya ya, Batu Raja itu bukan sesuatu yang asing karena saya lahir di Sukamerindu, Semidang Aji, besar di daerah ini gitu ya, di sekitar sini. Saya baru meninggalkan Batu Raja ini di tahun 90-an ya, ketika saya masuk pesantren, kemudian kuliah ke Jakarta dan sekarang tinggal di Bogor, walaupun banyak beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Hadirin dan hadirat, para ibu, bapak sekalian, pada malam hari ini kita akan bicara tentang peran sejarah ya, lebih fokus pada kajian sirah an-nabawiyah ya. Untuk apa kita belajar sirah an-nabawiyah ini dan apa saja fungsinya, kira-kira demikian ya. Ini permintaan kira-kira oleh panitia ya, Ustadz ya, coba berikan motivasi kepada kami tentang pentingnya ya, kita belajar sirah dan apa peran sejarah dalam membangkitkan semangat umat dalam menghadapi masalah hari. Nah, kira-kira demikian tema kita ya. Dan insyaallah ya, acara kita ini selesai nanti sebelum jam 11 malam insyaallah ya. Siap? Siap. Sampai jam 11 siap? Sekarang jam berapa? 9.
Jam 20.40. Yang siap sampai jam 11 silakan. Saya setengah 10 nanti izin ya. Masa Ustadz suruh ngomong sampai jam 11 malam ya. Walaupun sudah dikasih makan tapi capek juga ya. Insyaallah ya sekitar 30 atau 40 menit ke depan kita akan bicara tema ini. Baik. Sejarah ya, atau sirah an-nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW. Mengapa kita harus belajar sejarah hidup Rasulullah SAW? Yang pertama, jamaah, kita harus belajar sejarah hidup Nabi ini untuk li ma'rifati syakhsiyat Rasul ya, agar kenal dengan Rasulullah ya. Jadi kenapa kita harus hadir di majlis sirah an-nabawiyah ya, khususnya di masjid kita ini setiap Kamis malam Jumat, untuk mengenal Rasulullah ya. Nah mungkin di antara kita ada yang menjawab, saya sudah kenal Ustaz ya, saya sudah kenal Rasulullah. Betulkah kita sudah mengenal Rasulullah ya? Sebab yang dimaksud dengan mengenal ini bukan hanya mengenal nama gitu ya, bukan hanya mengenal tempat tanggal lahir ya, bukan hanya mengenal tahun-tahun ya. Dan inilah kelemahan kita selama ini kalau belajar sejarah ya. Saya sering sampaikan dulu ya, ketika belajar sejarah banyak di antara anak-anak kita nggak suka, nggak senang dengan pelajaran sejarah ya. Mengapa? Karena yang diajarkan adalah keharusan untuk menghafal tanggal-tanggal itu tadi. Maka ketika kita ujian yang keluar misalnya pertanyaannya apa? Kapankah Pangeran Diponegoro ditangkap? Ya, tanggal berapa? Atau bulan berapa? Atau tahun berapakah terjadi perang Pangeran Diponegoro? Ya, sampai saya masih ingat ya, perang Pangeran Diponegoro itu ya, terjadi ba'da maghrib. Setelah maghrib 1825 sampai 1830. Tahunnya maksudnya ya. Bukan jamnya ya. Tahun 1825 sampai 1830 ya. Nah, kata guru sejarah saya SD dulu ya, Pak Ihsan namanya ya. Pangeran Diponegoro itu ya, perangnya terjadi ba'da maghrib, setelah maghrib 1825 sampai 1830. Nah, kita hafal itu doang. Kapan beliau ditangkap? Ya 1830 itu. Jadi kesannya Pangeran Diponegoro ditangkap. Yang ditangkap siapa? Ya, penjahat. Ya, itu yang ingin dibangun di kepala kita gitu kan. Kita nggak pernah bicara kenapa dia ditangkap, ya, motif perlawanan dia melawan penjajah, itu jarang kita kupas. Ya, jadi belajar sejarah selama ini hanya menghafal tanggal, ya, tempat tanggal lahir, ya, dan padahal ya tujuan belajar sejarah itu bukan itu. Coba kita perhatikan Al-Quran. Al-Quran kita ini, jamaah rahimakumullah, kalau dikalkulasikan, dihitung, mungkin lebih dari atau hampir 70% isi Al-Quran, ya, isi Al-Quran itu, konten Al-Quran itu, mungkin 70% itu isinya apa? Sejarah, ya kan? Mulai dari Al-Baqarah aja, itu sudah sejarah itu isinya, tentang sapi betina. Ali Imran, nanti kita ketemu surat Thaha, itu kisah semua. Bahkan ada surat yang namanya Al-Anbiya, ini cerita para nabi. Bahkan ada surat yang namanya apa? Al-Qasas, kisah-kisah. Banyak surat yang diambil dari nama tokoh, nama nabi. Surah Ibrahim, surah Yunus, surah Yusuf, surah apa lagi? Maryam dan seterusnya. Nah, jadi Al-Quran itu penuh dengan kisah, syarat dengan sejarah. Ya. Tetapi kalau kita telaah isi Al-Quran itu, teman-teman sekalian, para jamaah, sedikit yang memaparkan tentang angka-angka itu tadi. Ya, ada tapi sedikit. Misalnya, saya orang kampung, ya, yang bacaannya sangat terbatas. Walaupun saya doyan baca waktu SD dulu, ya, tapi namanya di kampung, ya. Listrik baru masuk desa Sukamerindu itu waktu saya sudah di pesantren. Saya kelas 2 SMA tahun 90-an berapa itu ya, artinya pelosok luar biasa gitu kan, walaupun dilewati oleh jalan lintas Sumatera. Tapi saya ingin katakan, saya doyan baca. Di antara yang saya baca adalah terjemahan Al-Quran
Ya, mengapa saya suka? Karena penuh dengan cerita. Ada tiga cerita Nabi ya, di dalam Al-Quran itu. Saya suka banget. Selalu saya ulang dan saya cari informasinya. Pertama adalah cerita tentang Nabi Yusuf. Itu asyik. Kisah tentang Nabi Yusuf itu luar biasa. Ya, penuh dengan inspirasi. Dan hunting kisahnya pun gak sulit. Baca aja surat Yusuf dari awal sampai akhir. Ya, itu menarik. Yang kedua adalah kisah tentang Nabi Musa. Itu juga luar biasa, penuh dengan inspirasi. Ya, dia dihanyutkan di sungai Nil kan, kemudian bahkan belum dihanyutkan, detik-detik ya, lahirnya Nabi Musa itu aja udah menegangkan. Ya, bagaimana Firaun itu memberikan taklimat, maklumat kepada penduduknya, terutama yang berkebangsaan Bani Israel, kalau ada ya, bayi laki-laki lahir dari rahim wanita Israel, bunuh. Nah, saat itulah Musa lahir, kan luar biasa itu, menegangkan. Ya, lalu dihanyutkan di sungai Nil. Kebayang oleh saya waktu itu ya, walaupun cerita settingnya di Mesir, tapi bayangan saya sungai Ogan. Ya, jadi Musa itu bayinya, bayangan saya dimasukin di kardus mie, ya, dihanyutkan di sungai Ogan. Ya, jatuhlah ke Batu Raja sini nih. Bayangan anak kecil waktu itu saya gitu kan. Ini luar biasa menarik. Nabi Yusuf, Nabi lagi Musa, satu lagi Nabi Sulaiman. Ya, Sulaiman juga tidak kalah menariknya. Selain diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dengan banyak hewan, ini saja sudah luar biasa menarik. Ya, belum lagi bicara tentang kisah percintaan dan surat menyuratnya dengan Ratu Bilqis dan seterusnya. Nah, ini kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran luar biasa. Tetapi ya, para jamaah rahimakumullah, coba kita baca Al-Quran tadi itu, kisah-kisah tadi. Walaupun kisah Nabi Yusuf itu begitu sempurna, coba cari di Al-Quran. Adakah penjelasan tentang tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Nabi Yusuf lahir? Enggak ada. Tahunnya aja enggak ada. Ya. Nabi Musa juga enggak ada. Berapakah usia para nabi itu? Ya, ketika mereka meninggal dunia, usia mereka berapa? Yang saya temukan satu-satunya adalah Nabi Nuh, yang lain enggak ada. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 14 disebutkan ya, usia atau lamanya Nabi Nuh berdakwah itu selama alfasanatin ila khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Yang lain enggak. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sepertinya menganggap tidak penting penanggalan itu. Atau paling tidak kalau belajar sejarah jangan hanya berhenti pada ya, menghafal tanggal-tanggal itu saja. Tetapi yang paling penting dari belajar sejarah adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Nah, ini ahamiyat ya, tujuan pertama untuk sekalian jamaah, mengapa kita harus belajar sejarah, mengapa kita harus belajar sirat nabawiyah, ma'rifat syakhsiyat Rasul, agar kenal Rasulullah. Ya, pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita menyayangi Rasulullah kalau kenal aja enggak? Ya kan? Semakin kita kenal Rasulullah akan menambah kesayangan dan kecintaan kita kepada beliau. Nah, benarkah kita sudah kenal dengan Rasulullah selama ini? Silakan dicek evaluasi kemampuan kita. Saya kalau dalam training sirah, saya beberapa kali bikin training ya, sirat nabawiyah, dan sekarang bahkan ada training online-nya ya. Itu saya suka bikin semacam apa ya? Ya, semacam latihan kecil lah begitu ya. Menjajak ya, kemampuan peserta lah begitu kira-kira ya. Sejauh mana mereka kenal dengan Rasulullah SAW. Tadi Ustadz Didi ya, memperkenalkan dan itu sepertinya data itu diambil dari website saya ya, happyidea.com ya. Yang dikenalkan apa? Kurikulum vitae. Ya. Jadi biasanya kalau kita pengen kenal seseorang itu dimulai dari kurikulum vitae-nya. Nah, kita ya, sudah kenal tidak dengan Rasulullah berdasarkan kurikulum vitae saja. Atau kalau kita buat ya, tulisan di sini ya, kurikulum vitae Rasulullah, bisa nggak kita ngisi?
Kurikulum vitae itu apa aja? Pertama, nama. Habis itu apa lagi? Tempat tanggal lahir tadi ya. Apa lagi? Alamat gitu ya. Kemudian hobi ya, pendidikan, nama orang tua kadang dimasukkan juga ya. Nah coba kurikulum vitae Rasulullah. Nama, siapa nama Nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama orang tua, nama ayah, siapa ayah Rasulullah? Abdullah. Ibunya Aminah. Ayah, ibu. Kakeknya Abdul Muttalib. Neneknya nenek. Ayah, ibu, kakek, nenek. Neneknya siapa? Baru neneknya aja kita udah mentok tuh ya. Jadi belum diteruskan ke yang lain tuh ya. Baru neneknya Rasulullah kita nggak ada Ustaz. Masa Nabi kita nggak punya nenek? Ada neneknya, cuma kita aja nggak tahu. Atau kita skip, loncatin deh. TTL sekarang, tempat tanggal lahir. Tempat Nabi kita lahir di mana? Mekah apa Madinah? Yang pernah umroh mesti pernah kunjungan ke makam Rasulullah. Makam Rasulullah itu ada di Madinah Al-Munawwarah, di samping Masjid An-Nabawi. Jadi Nabi kita lahir di sudah mulai banyak yang ragu Madinah gitu. Nabi kita itu lahir di Mekah. Tempat tanggal lahir Mekah. Tempat tanggal berapa? Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahun berapa? Berapa? Bukan hewan apa. 12 Rabiul Awal. Ini qamariyah ya. Tahunnya jangan syamsiah. Ini enggak apa namanya? Enggak kompak namanya. Ya. Seperti sekarang misalnya tanggal 12 misalnya Jumadil Awal tahun 2020. Ini kan enggak kompak namanya ya. Jadi ya, lahir di Mekah tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun berapa? Kita baru TTL-nya nih, tempat tanggal lahir nih, belum kemana-mana nih ya. Saya belum tanya siapa saja anaknya. Jangan-jangan sampai hari ini kita masih ragu. Ya, Zainab itu apanya Rasul? Apakah anaknya, apa istrinya, atau bibinya, atau siapanya? Zainab. Aisyah itu apakah istrinya, anaknya, atau siapanya? Ya. Nah ini disebut dengan apa? Lima arifat syakhsiyat Rasul, agar kenal Rasulullah. Itulah pentingnya kita belajar sejarah Nabi Muhammad, agar kita kenal beliau, kenal dirinya, kenal keluarganya, kenal sahabat-sahabatnya, kenal orang-orang dekatnya. Semakin kita kenal Rasulullah SAW, maka akan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu mau tidak mau. Nah, rasa cinta kita tadi berbarengan dengan akan semakin tebalnya keimanan kita terhadap risalahnya. Ini yang pertama, untuk mengenal Rasulullah. Yang kedua, peran sejarah atau untuk apa kita belajar sejarah hidup Nabi, dan ini penting ya, agar kita bisa meneladani beliau. Bukan hanya kenal, tapi harus meneladani. Dan inilah makna firman Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah bagi kalian, kata Allah, ada uswah. Para ulama memberikan penjelasan makna uswatun hasanah. Uswatun hasanah di sini adalah uswatun hasanatun fi kulli asya. Teladan dalam semua hal. Jadi bukan hanya teladan dalam sholat, bukan hanya teladan dalam umroh haji, bukan hanya teladan dalam beribadah, tidak, tapi teladan dalam semua aspek kehidupan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Dan Nabi itu saya suka sampaikan ya. Nabi kita itu jamarakumullah usianya pendek. Ada yang tahu berapa tahun Nabi kita ketika wafat usianya? 63 tahun. Berdasarkan hitungan qamariyah. Kalau berdasarkan syamsiah 62 tahun. 63 tahun, dan ini usia umatnya.
Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, a'maru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya, jadi umur kita ini antara itu 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu? Ada. Tapi dikit. Yang banyak dari yang kurang dari situ banyak. Belum nyampe 60 udah meninggal. Ya, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, Nabi kita itu usianya pendek. Pendek sekali, 63. Mengapa disebut dengan pendek? Ini kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya itu zaman itu panjang-panjang usianya. Ya, coba yang kita kisahkan tadi, cerita tentang Nabi Nuh, berapa usianya? Ya? Alfasanatin ila khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Itu lamanya di berdakwah. Ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ama. 1000 kurang 50 tahun. Ya, falabitha fihim, tinggal bersama mereka. Artinya 1000 tahun. Nabi kita 63 tahun, jauh sekali. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Misalnya Nabi siapa? Yang teman-teman tahu usianya panjang. Ya? Nabi Ibrahim. Ya? Ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 700. Ya? Nabi Musa. Ya? Kemudian atau yang ada dalam Al-Quran, ya? Ashabul Kahfi. Ya? Ashabul Kahfi itu tahu nggak berapa lama dia tidur? Ada yang tahu berapa lamakah Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hah? 300 sinina wazdadu 9. Demikian teks Al-Qur'an. 300 sinin, 300 tahun. Wazdadu 9. Ditambah 9. Nah, ya. Jadi Allah ingin memberitahu kita, Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun. Kalau hitungan Syamsiyah Masehi. Wazdadu 9, tapi tambahin 9. Kalau ngitungnya pakai Qamariyah. Ya, karena ada perbedaan antara tahun Masehi dan tahun Qamariyah. Kira-kira 11 hari setiap tahun. Sehingga teman-teman di sini kalau pengen lebih muda usianya, maka jawab dengan tahun Masehi. Ya, kalau mau agak tua dikit pakai Qamariyah, Hijriyah. Ya, karena ada perbedaan. Tapi poin saya adalah bahwa itu tidurnya doang tuh 309 tahun. Itu tidurnya doang tuh ya. Belum hitung jaganya. Lama mereka hidup. Sementara Nabi kita cuma 63 tahun, dikit sekali. Namun demikian, walaupun usia Nabi kita pendek, kita bagian yang kedua ya. Walaupun usia Nabi kita pendek, tapi keteladanan, ya, uswah yang beliau berikan kepada kita itu luar biasa. Kasarnya nih, kata orang Betawi, kita mau nyontoh apa aja ada dalam diri Nabi itu. Kita mau jadi apa aja ada teladannya dalam diri Nabi dan para sahabat. Ya, misalnya atau kita kembali ke para nabi tadi, Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu kan lama hidupnya. Kita pengen belajar berbisnis misalnya, belajar bisnis kepada Nabi Nuh, bisa nggak? Nggak bisa. Nabi Nuh nggak pernah ada cerita beliau buka Kishams Cafe and Meat. Nggak pernah. Ya. Bagaimana mengembangkan bisnis nggak pernah. Ya. Atau misalnya Nabi Ibrahim, kita pengen belajar kepada Nabi Ibrahim bagaimana menjadi panglima perang. Wah, menjadi nggak pernah. Nabi Ibrahim itu nggak pernah mimpin pasukan perang. Nggak pernah. Kita pengen belajar misalnya bagaimana menjadi seorang negarawan yang adil, ya, seperti yang kita butuhkan hari ini gitu kan. Belajar kepada Nabi Musa, nggak pernah. Nabi Musa itu nggak pernah menjadi kepala negara. Ya, Nabi Musa itu lama ngurusi Firaun, ya enggak ya? Kejar-kejaran dengan Firaun tuh. Kalau belajar melarikan diri bolehlah tuh, belajar kepada Nabi Musa ya. Ya. Setelah urusan dengan Firaun selesai, beres? Enggak. Ya, Musa ngurusi Bani Israel yang bandalnya itu sampai sekarang. Bani Israel itu ya, bandalnya sampai sekarang. Jadi Nabi Musa itu tidak bisa kita cari keteladanan bagaimana beliau menjadi seorang kepala negara. Nggak ada ceritanya. Ya. Bagaimana beliau mengatur ekonomi. Nggak ada. Atau misalnya bagaimana kita belajar mengatur keluarga.
agar keluarga sakinah, mawaddah, rahmah dan sebagainya, belajar kepada Nabi Isa. Nggak ada. Ya. Misalnya kita pengen bikin buku, ya. Belajar dari Nabi Isa, ya. Menuju keluarga bahagia. Saya kira bukunya nggak akan selesai-selesai. Nggak ada bahannya, nggak ada referensinya. Bahkan para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Isa itu pernah menikah atau tidak. Ulama beda pendapat. Anaknya berapa, bagaimana beliau mendidik anaknya, nggak ada ceritanya. Tapi jamaah rahimakumullah, luar biasa. Semua itu tadi ada di dalam diri Nabi kita. Ya, semua yang saya sampaikan tadi tidak kita temukan dalam kisah para nabi, tapi ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kita pengen belajar berbisnis. Ada nggak cerita dalam diri Rasulullah? Ada. Saya pernah nulis buku judulnya dan pernah dibedah di Universitas Banjarmasin, Umbara. Singkatannya Universitas Banjarmasin ya. Dulu beberapa tahun yang lalu pernah dibedahnya. Saya pernah bikin buku judulnya apa? Beginilah Rasulullah berbisnis. Luar biasa. Nabi itu seorang pengusaha yang sukses. Pelajari jalan hidupnya, bagaimana beliau berbisnis, contoh kita akan menemukan kesuksesan luar biasa. Ya, jadi Nabi itu seorang pengusaha. Bahkan Dr. Syafi'i Antonio yang kita kenal, pakar ekonomi syariah itu, dalam tesis yang mengatakan Nabi kita itu lebih lama jadi pengusaha ketimbang menjadi Nabi. Jadi Nabi kita itu katanya lebih lama menjadi pengusaha ketimbang menjadi Nabi, karena beliau menggeluti dunia bisnis itu dari usia 12 tahun jamaah bersama dengan pamannya sampai usia 37 tahun. Berapa tahun? 37 kurang 12, 25 tahun. 25 tahun menggeluti dunia bisnis. Sementara menjadi nabi hanya dari usia 40 tahun, wafat pada usia 63 tahun, 23 tahun. Jadi nabi 23 tahun, jadi pengusaha 25 tahun. Jadi wajar kalau kemudian beliau sangat piawai dalam berbisnis. Nabi kita berbisnis. Kita pengen belajar bagaimana mengatur pasukan perang, ya, memanage sebuah pasukan, mengatur negara, ada ceritanya. Ya. Saya secara pribadi pernah nulis buku judulnya Manajemen Kemenangan, Belajar dari Perang Badar. Ya, jadi kemenangan Rasulullah dalam Perang Badar dengan jumlah 313 pasukan melawan 1000 orang lebih itu bukan simsalabim, bukan habrak kadabrak menang, enggak. Bahwa itu ada pertolongan Allah, yes. Tapi tidak luput juga dari kemampuan manajerial dan bagaimana Nabi mengatur pasukan dengan sangat cantik. Ya, buku yang berikutnya saya tulis, ya, mengubah kekalahan menjadi kemenangan, belajar dari perang Uhud. Ya, jumlah kaum muslimin yang hanya sekitar 700 orang yang tadinya 1000 melawan 3000, 700 lawan 3000. Ya, menang. Kalaulah para sahabat tidak melawan dan kemudian melupakan strategi Rasulullah, mestinya menang. Tapi karena para sahabat lupa dengan strategi Rasulullah, mungkin sudah dibahas oleh Ustaz di pertemuan-pertemuan sebelumnya, akhirnya mereka kalah. Nah, jadi atau perang Khandaq, menang dengan bertahan, belajar dari perang Khandaq. 3.000 kaum muslimin melawan 10.000 tentara Ahzab, tentara sekutu, menang dengan strategi yang luar biasa. Ada strategi Khandaq, menggali parit, ada siasat Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani, ada seorang intel terkenal Hudzaifah ibn Yaman, ada seorang pemberani Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Nah, jadi Nabi itu seorang ahli strategi perang yang kita tidak temukan dalam nabi-nabi yang lain. Atau misalnya kita pengen menjadi kepala negara, Nabi seorang kepala negara yang sukses. Ditambah lagi dengan para sahabat Nabi yang lainnya, ada Umar bin Khattab, keadilannya tetap kita dambakan sampai hari ini. Ada seorang Abu Bakar As-Siddiq yang seorang yang dikenal sangat lembut dalam tutur katanya.
terasa sekali sopan santun dalam bicaranya. Tapi ketika dia menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah, ya dia dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat tegas. Terutama ketika beliau memerangi orang-orang murtad, ya, karena tidak mau bayar zakat dan tidak mau sholat. Ya, ada contohnya dalam diri Rasulullah SAW. Kalaulah kita tidak bisa menemukan keteladanan bagaimana mengatur rumah tangga, ya, membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, ya, pada diri Nabi Isa, tapi dalam diri Rasulullah kita temukan. Jadi Nabi itu selain pengusaha, ahli strategi perang, seorang dai yang sukses, gitu ya, seorang ekonom yang handal, ya, seorang pemimpin yang luar biasa, tapi juga beliau adalah seorang kepala keluarga yang luar biasa juga. Saya pernah nulis buku, saya nggak bawa, ya, judulnya Betapa Romantis Rasulullah. Betapa romantis Rasulullah SAW. Ada 26 hadis yang saya eksplorasi, yang saya angkat dan kemudian ditelaah. Ternyata Nabi kita itu orang yang sangat romantis terhadap keluarganya, orang yang sangat sayang kepada anak-anaknya, kepada cucunya, orang yang sangat piawai dalam mengatur rumah tangganya. Ingat, keluarga Rasulullah yang diatur bukan satu istri, Pak. Kita satu istri aja banyak ngeluhnya gitu ya. Ini enggak lebih dari itu. Bagaimana beliau mengatur keluarga dengan baik. Dari kalau teori-teori parenting hari ini, ya, yang kemudian sering mengutip pendapat-pendapat ilmuwan barat, maka itu tidak seberapa dibanding dengan apa yang ditemukan dalam diri Rasulullah. Ya, hari ini orang-orang barat itu sudah mulai mengangkat lagi tentang tema tentang pentingnya peran seorang ayah. Nah, sebelum mereka bicara tentang hal ini, Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya seorang ayah. Ya. Saya konsentrasi disertasi saya tentang ini, ya. Jadi bagaimana Nabi Muhammad mendidik para sahabatnya. Dan kebetulan saya menemukan sebuah buku yang bagus, judulnya Tarbiyatun Nabi li Ashabi, ya, Tarbiyatul Nabi li Ashabi. Jadi bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya, itu luar biasa. Teori-teori pendidikan, saya S1, S2, S3 saya di bidang pendidikan, ya, semua, ya. Jadi linear. Saya agak tahu tentang dunia ini, dan teori-teori barat itu hari ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan, ya, apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua aspek pendidikan anak, ya, pendidikan keluarga, ya, bahkan tarbiyat askariyah, ya, pendidikan militer, pendidikan apa lagi, komunikasi, ya, bagaimana membangun hiwar, ya, membangun komunikasi dengan ma'annas, dengan orang-orang, ya. Dr. Muhammad Al-Arifi, ya, salah seorang ustadz, ya, seorang ulama Arab Saudi, menulis buku bagus judulnya Istamti' bihayatik. 20 tahun dia menggeluti dunia sirah nabawiyah, mengajar sirah nabawiyah, dan menulis buku ini, ya, fokus pada fan al-hiwar ma'annas atau fanul muamalah ma'annas. Jadi bagaimana Nabi berkomunikasi dengan orang-orang. Jadi bukunya tebal, ya. Dia fokus pada bahas tentang tema itu, ya. Jadi meneladani Rasulullah, ya, bagaimana beliau berbicara dengan orang-orang. Dan itu menarik. Jadi Nabi itu dikisahkan dalam buku tersebut, beliau membedakan bicara dengan siapa. Khatibin nas ala qadri qulihim. Bicara dengan orang-orang sesuai dengan akalnya, dengan bahasanya, dengan kemampuannya. Jadi Nabi itu kalau bicara dengan anak kecil, ya ghulam, panggilannya beda. Ketika beliau bicara dengan orang yang sudah remaja, orang yang sudah dewasa. Bagaimana Nabi berbicara dengan para tentara perang, beda dengan cara Rasulullah berbicara dengan para ibu. Saya ambilkan contoh sederhana, singkat. Suatu saat sepulang dari perang Bani Mustalik, ya, mungkin ini akan dibahas oleh Ustadz Didi pada pertemuan berikutnya, peristiwa penting setelah perang Khandaq, ya. Pulang dari Bani Mustalik itu ada sebuah dialog sederhana, perjalanan melelahkan dan panjang itu, ya. Nabi naik untanya yang besar, tinggi, putih, Al-Qaswa, unta Rasulullah. Di samping beliau ada anak muda, usia
mungkin sekitar belasan tahun, mungkin 18-19 tahun. Anak muda. Dia mengendarai keledai. Ya, keledai ini adalah kendaraan yang paling sederhana. Karena ada tingkatannya unta, kemudian ada juga kuda, ini yang bagus lah ya. Tapi kalau keledai ya kayak sepeda lah kalau sekarang ya. Sepeda ya. Yang lain pakai mobil, pakai motor, ini pakai sepeda. Jadi Nabi lihat ada anak muda di sampingnya pakai kendaraan sangat sederhana, keledai yang biasanya untuk ngangkut barang doang, ini dinaikin ya. Dan Nabi penasaran siapa anak muda ini. Nah, pulang dari peperangan, dialog yang dibangun Rasulullah, materi yang beliau akan sampaikan ke anak muda ini, itu bukan tentang perang, bukan. Nabi mencari tema, jazakallah, yang kira-kira pas untuk diajak dialog dengan anak muda ini. Kira-kira kalau kita ngobrol dengan anak muda usia 19-20 tahun, kira-kira enaknya ngobrolin tentang apa? Tentang ya masa depan, apa lagi? Tentang apa? Tentang pernikahan, Pak. Tentang pernikahan. Ya, itu pengalaman saya bicara dengan teman-teman yang sudah kuliah mungkin di tingkat-tingkat 4 atau kemudian jelang tingkat-tingkat akhir, itu pada senang tuh ya kalau bicara tentang pernikahan. Nah, Nabi ngomong tentang ini. Nabi nggak bicara tentang perang yang baru selesai. Nabi tidak bicara tentang berapa lama perjalanan lagi, dia enggak. Nabi bicara tentang tema ini, tentang pernikahan. Ini tema yang diambil Rasulullah untuk bicara dengan anak muda ini. Apa kata Rasulullah? Ya. Namanya Jabir bin Abdillah. Ya Jabir, kata Rasulullah, udah nikah belum? Wah, anak muda Pak ditanya, udah kawin belum? Ya. Ketemu anak muda, udah nikah belum? Ya. Memancing pembicaraan. Apa kata anak muda ini? Kata Jabir bin Abdillah. Kata dia apa? Tazawwajtu ya Rasulullah. Sudah. Kaget Rasulullah. Anak muda, ekonomi menengah ke bawah, kelihatan dari kendaraannya. Nah, kadang ekonomi seseorang itu kadang ya bisa dilihat dari kendaraannya ya. Nanti lihat siapa yang pakai motor, pakai mobil ya. Ini bercanda. Anak muda gitu ya, dengan kondisi yang sederhana, tapi udah nikah. Nah, ini menarik. Kata Rasul, sudah menikah kata. Bikran am sayyiban, kata Rasul. Yang kau nikahi janda atau masih gadis? Ya, bikran masih perawan, am sayyiban atau sudah janda? Kata anak muda ini, sayyiban ya Rasulullah, janda ya Rasulullah. Wah, ini bikin penasaran Nabi lagi gitu ya. Anak muda sederhana sudah nikahin janda pula. Ya, nikahin janda. Kata Rasul, kenapa nikah dengan janda? Ya, kenapa tidak menikah dengan perawan, masih gadis? Tulaibuha wa tulaibuka. Kalau engkau menikah dengan orang yang masih gadis, ya, engkau akan bisa bercanda dengannya dan dia pun bercanda denganmu. Kata anak muda ini, ya Rasulullah, ya, liya akhawat, saya punya banyak saudari perempuan di rumah. Kalau saya menikah dengan perawan, nanti malah dia berantem dengan adik-adik saya, katanya gitu kan. Wah, ini kasusnya emang spesial ya, beda. Dan ini pertimbangan sangat matang. Oh begitu, kata Rasul. Tapi Nabi terus ingin menggali tentang kondisi anak muda ini, tentang ekonominya, dan tiba pada pembicaraan bahwa anak muda ini butuh uang untuk menghidupi keluarganya, dan dia menawarkan keledai. Keledai jelek ini tadi. Kata Rasul, saya beli. Bikam, katanya. Berapa? Sekian, ya, disebutkan. Kata Nabi menyebutkan sekian, kata Rasul. Tambahlah lagi ya Rasulullah, katanya. Belum cukup itu, katanya. Ditambah lagi, saya lupa angkanya, dan Nabi sudah bisa membayangkan bahwa uang itu cukup untuk kehidupan anak muda ini. Deal, kata Rasul. Sekian saya bayar. Oke, saya bayar. Jadi deal bahwa keledai itu milik Rasulullah, tapi anak muda ini mengajukan satu permintaan, ya Rasulullah, ini keledai ini satu-satunya milik saya. Kalau engkau beli sampai di Masjidil Haram nanti, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Nabawi nanti dari Masjid Nabawi ke rumah, saya nggak punya kendaraan, gimana sih pulang? Ini anak muda bener-bener ya.
Terus gimana kata Rasul? Kalau bisa ada yang nganterin saya katanya. Nganterin saya ke rumah ya. Karena ini kan unta, keledai ini kan sudah milik Anda ya Rasulullah, bukan milik saya. Jadi tolong ada yang nganterin saya ke rumah. Saya nggak punya kendaraan dari Masjid Nabawi nanti ya, tempat berkumpulnya para sahabat, ke rumah. Oke kata Rasul, dipanggil Bilal. Tahu Bilal, ini anterin anak muda ini pulang ke rumahnya. Tapi tanpa sepengetahuan anak muda ini ya, Nabi membisikkan suatu ke telinga Bilal. Kata Rasulullah, ini uang untuk bayar keledai, kasih ke anak muda ini. Antarin dia ke rumahnya. Pakai unta saya kata Rasul. Antarin. Ya. Nanti sampai ke rumahnya, keledai ini engkau kasih lagi ke dia. Kasih lagi ke anak muda ini dan engkau pulang ketemu saya. Oke. Maka Bilal mengantar anak muda ini. Begitu sampai ke rumahnya, diberikanlah uang ini, diberikan keledai ini kepada Bilal bin Rabah. Kata Bilal bin Rabah, oke saya terima amanahnya, tapi Nabi berpesan. Ya, kata Rasulullah, unta ini sudah menjadi milik Rasulullah dan sekarang dia hadiahkan lagi untukmu. Kaget anak muda ini. Lah, bukankah Nabi sudah membeli? Kata Bilal bin Rabah agak sombong sedikit. Kata Bilal, keledaimu ini jelek, manalah Rasul mau? Nabi gak butuh keledai begini gitu kan. Nabi cuma ingin menjajak dan mengetahui sebatas mana kemampuan ekonomi. Dan diberikanlah keledai itu kembali kepada anak muda tersebut, dan dia pun sudah dapat uang. Jadi luar biasa Rasulullah. Nah, jadi ini disebut dengan fanna al-mu'amalah ma'an nas. Jadi bagaimana Nabi bergaul dengan orang-orang, bagaimana Nabi memperlakukan manusia, ya. Dan sebagai pelengkap misalnya bahwa Nabi tahu siapa yang harus dihukum dan siapa yang tidak. Termasuk diantaranya ketika Nabi memperlakukan seorang Safwan bin Umayyah bin Khalaf, ya, yang merupakan tawanan Fathu Makkah. Dia tidak masuk Islam, sementara yang lain sudah masuk Islam semua, ya. Tapi Nabi membiarkan. Bahkan Safwan ini sempat ikut perang Hunain, dan sepulang dari perang Hunain itu dia tetap dalam keadaan kafir. Namanya Safwan bin Umayyah. Ada kisah menarik ya, tentang laki-laki ini ketika Nabi mengumpulkan para sahabat dan kemudian membagikan harta rampasan perang, dia nggak dapat. Dia kan bukan muslim, bukan tentara kaum muslimin ya. Nah, setelah semua kebagian selesai, dia datang, ya Rasulullah, katanya. Di lembah itu saya lihat ada kambing katanya. Iya kata Rasul. Punya siapa? Jatah saya kata Rasul. Jatah saya. Boleh dong minta katanya kan. Diminta. Ambil kata Rasul. Berapa? Semua. Dikasih semua kata. Padahal ini orang kaya. Safwan ini orang kaya. Begitu dikasih kambing sak lembah ini, dia masuk Islam. Dia ada orang seperti itu. Ya, dikasih uang dulu gitu kan, baru dia ngikut. Maka benarlah kata Umar bin Abdul Aziz ya, rahimahullah, suatu saat kalian akan menemukan sekelompok orang yang ya, akan mengikuti apa yang kau mau setelah dikasih uang. Ini politikus tahu banget yang beginian. Maka jelang pilkada gitu kan, dia akan ngikut. Ada orang seperti itu dan kita harus paham. Ada. Ya, buktinya Safwan bin Umayyah. Padahal dia orang kaya, Pak. Itu bukan orang miskin. Bapaknya itu Umayyah bin Khalaf, itu orang paling kaya di Mekah. Dia punya budak namanya Bilal bin Rabah tadi itu. Tapi ketika dikasih uang masuk Islam dia. Dan hasuna Islamuhu, Islamnya bagus. Nah, ini sebenarnya bagaimana Nabi memperlakukan orang-orang. Jadi keteladanan terhadap Nabi itu, nakumullah, fi kulli asya, dalam semua aspek kehidupan beliau. Yang berikutnya, yang ketiga, ya, di antara peran mengapa kita harus belajar syirat nabawiyah adalah untuk memudahkan kita ya, memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena hampir setiap surat, ayat dan hadis ya, laha asbab an-nuzul wa asbab al-wurud. Ada sebab-sebab turunnya ayat dan ada sebab-sebab turunnya hadis. Akan sulit kita memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah kalau kita tidak mengerti sirat nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa arti fatham mubina? Kita nggak paham. Kecuali setelah kita membahas
Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fathu, apa arti al-fathu ini? Idza jaa, ketika datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan pembukaan. Apa maksudnya? Dan kemenangan. Nggak ngerti kita. Tapi kita akan faham arti al-fathu ini setelah kita membaca cerita tentang Fathu Makkah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi, dan seterusnya, surat At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, janganlah engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan kepadamu. Apa maksud ayat ini? Kita nggak paham. Kecuali setelah kita bisa membaca kisah tentang pergulatan dan tragedi yang sempat menimpa keluarga Rasul terkait Hafsah dan Aisyah pada waktu itu. Jadi intinya apa? Dengan belajar sejarah hidup Nabi, sirat nabawiyah akan memudahkan kita. Saya secara pribadi hampir kalau boleh disebut 20 tahun menggeluti dunia sirat nabawi ini dari tahun 2000. 2000 itu saya masuk ke sebuah majalah dan kemudian diminta untuk menggawangi beberapa rubrik sirat nabawiyah, membuat kurikulum juga Jadi kalau sekarang 2020 sudah sekitar 20 tahun itu akan memudahkan kita ketika saya buka kitab tafsir. Itu akan memudahkan kita memahami Al-Quran karena langsung nyambung. Sebab Al-Quran itu kan ayat-ayatnya bersifat ijmaliyan, global, umum. Penjelasannya ada pada kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Al-Quran tidak bicara nama. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan adapun 3 orang yang tidak ikut perang. Apa maksudnya ini? Kan nggak paham kita. Tapi kalau kita baca tentang perang Tabuk, kita akan ngerti 3 orang itu siapa maksudnya. Nah, jadi mengapa kita harus belajar sejarah hidup Rasulullah SAW? Agar memudahkan kita mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW. Terakhir, yang ketiga, yang keempat. Dan ini sangat penting. Mengapa kita harus belajar sejarah hidup Nabi dan sejarah secara umum? Agar kita tahu kejayaan Islam. Untuk mengetahui dan meyakini bahwa kita pernah menguasai dunia. Dan ini yang dilakukan dan upaya ini yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim atau orientalis, musuh-musuh Islam. Mereka ingin memutuskan mata rantai kejayaan itu. Mereka ingin menghilangkan jejak-jejak sejarah kejayaan Islam. Mereka ingin menghilangkan Baghdad. Padahal Baghdad itu 509 tahun pernah menjadi ibu kota Daulat Islamiyah yang kita kenal dengan Daulat Abbas. 500 tahun. Mereka ingin menghilangkan Damaskus, Suriah. Dulu nggak ada Suriah, yang kita kenal dengan wilayah Syam, ibu kotanya Damaskus. Padahal Damaskus itu hampir 100 tahun, 90 tahun menjadi pusat kejayaan umat Islam dikala pemerintahan dikendalikan oleh Daulat Umayyah. Mereka ingin menghilangkan Cordoba, Asbania, Spanyol, yang juga pernah menjadi pusat kejayaan Islam pada masa pemerintahan Daulat Bani Umayyah di Asbania, di Spanyol. Dan tidak menutup kemungkinan mereka juga ingin menghilangkan Turki, Istanbul, yang berkuasa ratusan tahun juga menjadi pilar-pilar kejayaan umat Islam pada waktu itu. Jadi mengapa kita harus belajar sejarah? Agar kita tahu kita pernah jaya. Dan orang yang tidak tahu sejarahnya itu sama dengan orang yang kehilangan ayahnya. Orang yang kehilangan atau tidak tahu sejarahnya sama dengan orang yang kehilangan ayah. Dia tidak punya kebanggaan. Dia tidak punya masa lalu yang cemerlang. Bahkan padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Kan ayat ini punya 2 spirit. Selain perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengatakannya, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad."
ma qaddamat, hendaklah setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah lalu, apa yang telah dipersembahkan. Walaupun secara khusus ya, ayat ini ditafsirkan dengan ma qaddamat, itu artinya apa yang kita lakukan di dunia ini, lighad itu di akhirat. Tapi secara makna tafsir umum bisa juga dimaknai dengan apa yang telah kita lakukan yang terjadi pada masa lalu, sejarah hidup Rasulullah SAW. Di situ kita menemukan ya tentang bagaimana Islam itu bukan hanya di atas kertas. Islam itu adalah studio menunjukkan angka 9:29 menit ya, sudah 40 sekian berlalu. Kita sisakan waktu untuk diskusi tanya jawab. Jika ada yang ingin diperdalam dari tema kita hari ini, dipersilakan. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi juga siapkan waktunya, silakan. Dari saya sementara dicukupkan. Saya kembalikan ke moderator untuk memimpin diskusi kita jika diperlukan. Demikian sementara, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.